Ya, kita bahas soal esainya. Soal esai yang pertama tentang kapasitor. Perhatikan rangkaian berikut. Inilah rangkaian kompleks dari kapasitor, yaitu gabungan dari seri paralel. Pertanyaan pertama, C totalnya. Kedua, muatan pada kapasitor 8 mikrofarad. Dan ketiga, energi pada 4 mikrofarad. Nah, pertama kita identifikasi dulu gambar rangkaiannya ini. Untuk memudahkan kita, coba kita perhatikan A dan B itu hubungan seri, maka nilainya kalau seri dia 3 dan 6, hasilnya adalah 2. Pakai super ya, hubungan seri. Kemudian ada juga di situ kapasitor CD 12 mikrofarad dan kapasitor EF. Pertama kita selesaikan 4 dan 8 itu adalah hubungan paralel jadi 12, 12 dan 6 kalau seri jadi 4. Lalu ini semua merupakan kapasitor paralel sehingga tinggal dijumlah saja. Totalnya adalah 2 tambah 12 tambah 4 itu adalah 18 mikrofarad. Nah, ini 18 mikrofarad akan seri dengan 24 mikrofarad. Maka kalau diserikan 18 dan 24 pakai super ya, maka totalnya akan menjadi 10,29 mikrofarad. Itu yang A. Kemudian yang B, muatan pada kapasitor 8 mikrofarad ini. Untuk mendapatkan muatan pada kapasitor 8 mikrofarad, kita harus tahu tuh muatan EF. Untuk mengetahui muatan EF, nah kita tahu muatan total dulu. Muatan total adalah C total dikali V total. C totalnya tadi kita sudah dapat, yaitu 72/7 dikali dengan 6 volt. Nah, ini 6 voltnya. Hasilnya adalah 432/7 mikrocoulomb. Muatan pada 24 dan muatan di sini, ya di paralel ini semua, itu sama karena seri. Sehingga totalnya sebesar 432/7 mikrocoulomb, sama saja ya. Kemudian kita tahu bahwa muatan di AB dengan di CD dengan di EF totalnya sama dengan muatan total. Nah, ini bisa kita cari muatan pada masing-masing garis ini atau muatan pada masing-masing ini AB, CD, EF dengan menggunakan perbandingan bahwa nilai V-nya atau beda potensialnya sama karena paralel. Maka Q di sini banding Q di sini dibanding Q di EF ini itu sama dengan atau sebanding dengan perbandingan kapasitasnya. Jadi Q AB banding Q CD banding Q EF itu adalah 2 banding 12 banding 4 atau 1 banding 6 banding 2. Maka Q EF itu nih 2 per jumlah semua. 2 per 9, ya ini kalau dijumlah 9, 1 tambah 6 tambah 2. 2 per 9 dikali dengan muatan totalnya 432/7 yaitu 96/7 mikrocoulomb. Maka dengan demikian Q di F itu sama juga dengan Q di 6 sama dengan Q di sini di 2 ini. Oke, perbandingan muatannya kita lihat ya sama dengan perbandingan kapasitasnya. Maka Q pada 8, bisa kita tahu, Q pada 8 itu 8 per 12. Jumlahnya 12 ya, 8 per 12 atau 2 per 3 dari 96/7 itu adalah 64/7 mikrocoulomb. Demikian untuk yang B. Untuk yang C, pertanyaannya energi yang tersimpan pada 4 mikrofarad ini. Energi yang tersimpan pada 4 mikrofarad bisa banyak caranya. Salah satunya adalah setengah Q kuadrat per C. Setengah dikali Q kuadrat per C. Q-nya pada 4 belum kita cari dengan cara yang sama tadi. Q pada 4 ini adalah perbandingannya 4 per 12. 4 per 12 atau sepertiga ya. Dari Q total di sini tuh, yaitu 96/7. Maka hasilnya adalah 32/7. Maka W sama dengan tinggal dimasukkan ke rumus setengah Q kuadrat atau setengah dari ini dikuadratkan dibagi dengan 4. 4 itu adalah nilai C-nya.
maka adalah 2,6 kali 10 pangkat min 6 Joule. Soal berikutnya, soal esai yang kedua. Oke, ini mula-mula posisinya sebelum ada medan listrik. Nah, ketika nanti medan listrik ini diarahkan ke kanan, maka bisa kita tahu akibat medan ini, maka muatan yang min ini, atau partikel yang bermuatan itu akan bergeser atau menyimpang pasti ke kiri. Karena apa? Medannya ke kanan dan dia muatannya adalah muatan negatif, maka posisi akhirnya akan seperti ini kira-kira nanti. Nah, dan dia akan menyimpang dengan sudut simpangan θ. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan diagram gayanya. Nah, kita mulai dari ini. Muatan ini akan mengalami gaya kolom F ke kiri karena arah medan listriknya tadi ya. Oke, medan listrik ke kanan, maka gaya kolom ke kiri karena ditarik ya, seperti itu. Kemudian ada gaya berat tentunya ke bawah, WMG. Kemudian ada tegangan tali tentunya ke atas seperti ini ya. Maka kalau kita uraikan gaya-gayanya, T ini kalau kita uraikan menjadi T cos θ gitu ya. Sorry, T sin θ yang ke kanan ini karena depan sudut. Sedangkan yang ini, yang ke atas seperti kan ini adalah T cos θ. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian kita lihat di dalam posisi seimbang, berarti sigma Fi sama dengan 0 dan sigma Fx juga 0. Maka T cos θ akan sama dengan W atau Mg. Sedangkan sigma Fx juga sama dengan 0, maka T sin θ juga sama dengan F kolom. F kolom itu adalah Q kali E. Jadi kita coba bagikan dua persamaan. T sin θ dibagi T cos θ itu sama dengan QE dibagi dengan MG. Nanti sin θ per cos θ itu nilainya adalah tan θ sama dengan QE. Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 dibagi M-nya adalah massa daripada partikelnya 3 gram ya. 3 kali 10 pangkat min 3 kali gravitasi 10. Maka nilainya adalah 4/3. Nah, dari sini kita tahu θ adalah konstan dari 4/3. Nilainya adalah 53 derajat. Lalu berapakah besar tegangan tali? Kita bisa ambil dari salah satu ya. T cos θ contohnya sama dengan Mg, maka T dikali cos 53 itu adalah 0,6. M-nya adalah 0,3. Sorry, 0, atau langsung saja 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 ya, sehingga T sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ya, 5 kali 10 pangkat min 2 Newton, atau sama dengan 0,05 Newton.